Ya, selamat siang pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Saat ini saya melaporkan langsung dari Media Center DPR RI, di mana pada siang hari ini Koordinatoriat Wartawan Parlemen yang bekerja sama juga dengan Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI akan menggelar diskusi terkait dengan dialektika demokrasi dengan tema hepatitis akut mengancam, bagaimana antisipasinya. Di mana pada siang hari ini rencananya akan dihadiri oleh beberapa narasumber, yaitu salah satunya Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Emmanuel Melkiades Lakalena, dan juga ada anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, yaitu Bapak Rahmat Handoyo. Dan juga yang terakhir ada dari juru bicara Kementerian Kesehatan, Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi. Saya Alfat Rizky melaporkan langsung dari Media Center DPR RI, mengucapkan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita mengucapkan banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi kembali dalam diskusi yang rutin kita laksanakan, dan pada hari ini adalah hari yang perdana penyelenggaraan diskusi, di mana diskusi pada kali ini kita merupakan kerjasama Koordinator Wartawan Parlemen bekerjasama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar diskusi rutin kita, yakni dialektika demokrasi dengan tema hepatitis akut mengancam, bagaimana antisipasinya. Mudah-mudahan teman-teman juga gimana kabarnya, mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat juga, dan kita berupaya tetap menjaga protokol kesehatan karena walaupun Presiden sudah bilang buka masker, tapi kita masih masa pandemi. Oke, gimana sekali lagi kabarnya teman-teman? Udah makan semua, udah sehat semua, alhamdulillah, udah kumpul semua di sini. Kita mulai diskusi kali ini dengan tema yang sudah tadi saya sebutkan, di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa hepatitis akut merupakan penyakit yang mengitari ataupun terjadi di area liver ataupun hati, dan ini merupakan penyakit yang cukup serius. Bahkan ada penemuan baru hepatitis akut yang sudah dari informasi yang saya peroleh sudah terdapat sekitar 14 kasus dan 6 diantaranya mengakibatkan meninggal dunia. Dan ini sangat mengkhawatirkan karena penyakit hepatitis akut ini ternyata lebih concern, lebih fokus untuk menyerang anak-anak, dan banyak kejadian akhirnya meninggal dunia walaupun ada upaya transplantasi hati ya. Nah, untuk membahas tersebut kita sudah bersama dengan para narasumber yang sudah cukup terkenal di dunia pemberitaan, bahkan di dunia peradion. Di samping saya sudah hadir yakni anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PD Perjuangan, Rahmat Handoyo. Selamat siang Bang Rahmat. Kondisi sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang itu yang kita harapkan bersama. Kemudian yang kedua adalah sekarang sudah naik posisinya. Kemarin jadi jubir, capek mungkin ya melihat bawahannya selalu bekerja dengan ekstra keras. Sekarang sudah naik posisi, yakni Sekretaris Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Assalamualaikum, salam sehat. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sama, kita insya Allah selalu sehat ya Ibu sekalian. Sekarang ritmenya sudah berkurang karena pandemi juga sudah berkurang dan masuk masa transisi ya Bu ya. Oke, kita juga masih menantikan satu narasumber lainnya, yakni Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, fraksi Partai Golkar, Emmanuel Melkiades Lakalena, yang saat ini katanya masih dalam perjalanan. Dan kita mulai saja dari narasumber pertama,
yakni Bang Rahmat Handoyo. Ini terkait dengan bagaimana sebenarnya sikap DPR RI terhadap penyakit hepatitis akut yang terjadi belakangan di masyarakat. Apakah ada kajian khusus dari DPR untuk menyikapi hal tersebut dan untuk kemudian mengantisipasinya? Silakan Bang Handoyo. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita bersama, salam kebangsaan buat kita juga. Mas Akmal, makasih. Kemudian juga teman-teman pengurus media center ya, yang ada di parlemen, terkhusus juga mitra kami, sahabat kami, Ibu Dr. Nadia, yang saat ini menjabat sebagai Sesdirjen. Wah, luar biasa, selamat ya Bu. Mudah-mudahan ini menjadi amanah yang luar biasa, dan kita bersama-sama bergandengan tangan, kita menjaga kedaulatan kesehatan kita, dan juga ketahanan kesehatan kita semakin kuat. Dan Bang Melki, sebentar lagi akan datang. Teman-teman sekalian, sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan sudah saya sampaikan kepada teman-teman media. Sikap apa yang harus kita lakukan menyikapi terhadap penyakit hepatitis misterius ya. Apa ya misterius? Ya kita tahu bersamalah kalau pemerintah misterius kan kita tahu bersama. Kita belum tahu apa sih penyebabnya. Apa itu penyebabnya penyakit ini. Makanya misterius, dan kita juga harus bersiaga ya setelah WHO menetapkan kejadian ini sebagai sebuah kejadian luar biasa. Namun sebagai parlemen dan kita bersama selaku masyarakat dan pemerintah, apa sikap kita? Apa langkah kita? Yang utama yang bisa sampaikan kepada pemerintah, saya kira apa yang disampaikan oleh pemerintah sudah pas dan tepat. Edukasi, sosialisasi, dan yang paling penting adalah day to day dari Kementerian Kesehatan mengupdate berita, mengupdate bagaimana situasi dan kondisi terkait yang menyangkut masalah hepatitis. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah bagaimana sikap kita, terutama parlemen ya. Kami berharap, kami memohon dan sudah dilakukan meskipun itu sudah dilakukan oleh pemerintah, agar kita dorong kepada pemerintah terkait dengan apa sih penyakit itu, apa sih penyakit hepatitis ini yang perlu kita sampaikan ke keseluruhan masyarakat, terutama anak-anak kita, terkhusus orang tua kita. Kalau orang tua kita tahu, kalau anak-anak kita itu care terhadap penyakit ini, saya kira kita juga harus lebih siap menghadapi dan menyikapi terhadap penyakit ini. Bagaimana menyikapi itu? Salah satunya harus tahu apa itu gejala dan tanda-tandanya. Dan langkah pemerintah sudah tepat sekali ya, secara dibumikan dari media sosial, melalui media, apa itu tanda-tandanya. Ya kita tahulah, kalau kita tahu tentang tanda-tandanya penyakit hepatitis ini, sehingga nasihat dokter spesialis agar situasi dan kondisi anak kita antara di bawah 17 tahun itu jangan sampai mengalami kondisi perburukan baru dibawa ke rumah sakit. Itu nasihat dari dokter spesialis anak. Suatu langkah dan nasihat yang bijak. Karena kalau ternyata, saya bukan dari sisi kesehatannya, dari sisi politiknya, tetapi saya mencuil saja. Kalau ternyata anak kita dibawa terlambat, potensi untuk disehatkan kembali, potensi untuk sembuh kembali itu akan semakin sulit. Kalau ketika tanda-tanda yang dibawa ke rumah sakit itu mengalami sudah dalam kondisi tanda petik payah, gitu ya. Sudah kesadaran sangat menurun, kemudian juga sudah ya dari sisi medis sudah berat lah. Nah, saya dekat informasi dari pemerintah juga, anak kita yang meninggal atau gugur ini karena memang dari sisi dibawa ke rumah sakit sudah dalam kondisi payah. Nah, untuk itu dalam momentum yang baik ini saya memohon kepada kita semua untuk disampaikan kepada masyarakat. Kenalilah tanda-tandanya, gejala-gejalanya. Syukur kalau sudah ketahuan bahwa ya kita tahu bersama ya ada diare, pusing, demam, kemudian juga diikuti perubahan warna kulit. Ya saya kira segeralah kita bawa anak kita untuk dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Sehingga jangan sampai kita terhindar dari anak kita yang sudah kondisi payah itu dibawa ke rumah sakit. Sehingga potensi untuk diselamatkan itu semakin tingkat. Kalau bahasa kerennya itu golden moment ya Bu ya. Jadi kalau bahasa kesehatannya apa itu? Jadi momentum yang baik itu kita manfaatkan sedini mungkin agar tanda-tanda yang masih ringan itu bisa sembuh. Kita tahu bersama, pemerintah juga sudah menyampaikan penyakit ini bisa sembuh kok gitu. Meskipun datangnya juga cepat gitu. Tapi potensi mematikan juga ada gitu. Nah, ini saya kira edukasi, sosialisasi ini harus kita sampaikan. Untuk itu yang pertama ini saya memohon meskipun sudah dilakukan lebih masif lagi.
kepada pemerintah pusat, kepada pemerintah daerah, kepada seluruh fasilitas kesehatan untuk disampaikan apa sih tanda-tandanya. Yang utama tentu nggak perlu panik, nggak perlu takut berlebihan. Tapi yang penting adalah seluruh warga, seluruh orang tua itu waspada, pasang kuda-kuda gitu terhadap penyakit ini. Sehingga ketika ada tanda-tanda sedikit pun yang sudah diketahui oleh orang tua kita, bawalah ke rumah sakit. Itu dari sisi fungsi pengawasan kami selaku parlemen. Yang kedua adalah setelah tahu tanda-tandanya untuk disampaikan dan diketahui oleh rakyat, diketahui oleh orang tua kita, yang paling penting ini kan penyakit menular. Penyakit menular itu kan bisa dihindarkan. Bagaimana antisipasinya? Bagaimana agar terhindar dari penyakit ini? Saya kira apa yang disampaikan oleh pemerintah, gerakan masyarakat hidup sehat, kita masifkan lagi. Pola hidup sehat, kita gerakkan lagi. Pola makan sehat, kita gerakkan lagi. Salah satunya karena menular ya. Saya kira anak kita, apalagi sekarang sudah 100% tatap muka, ya saya kira kita mendorong kepada Kementerian Kesehatan untuk mengajak kita semua, guru-guru, para pemangku kepentingan di tingkat pendidikan, untuk menginformasikan dan mengedukasi anak kita bahwa ini penyakit bahaya loh, gitu loh. Nggak perlu takut anak-anakku, tetapi paling tidak bagaimana menghindari, ya kayak paling sederhana, sering disampaikan oleh pemerintah. Karena ini menular ya, kalau makan nggak boleh kita bergantian sendok, bergantian alat makan kita, yang paling sederhana. Kemudian tetap menggunakan protokol kesehatan, 1 langkah, 2 penyakit bisa kita hindarkan. Anak kita bisa 2. Pertama adalah ya hepatitis akut. Yang kedua penyakit yang bisa dihindarkan dengan perilaku kesehatan, dengan protokol kesehatan adalah COVID-19. Nah ini saya kira edukasi yang melibatkan keluarga, melibatkan orang tua, itu sangat penting sekali. Meskipun saya apresiasi pemerintah, hari ke hari disampaikan, Pak Menkes menyampaikan bahwa penyakit ini tidak memunculkan klaster ya Bu, mohon maaf kalau salah, dikoreksi gitu ya. Jadi suatu hal yang sangat positif saya kira. Namun demikian, kalau dari sisi langkah saya kira kita gencarkan saja. Termasuk teman-teman media, saya apresiasi dan terima kasih pada teman-teman media, bagaimana tanda-tandanya sering disampaikan media, bagaimana antisipasi terhindar dari penyakit ini juga bisa disampaikan oleh media. Nah, selaku parlemen minggu depan kalau tidak salah sesuai dengan jadwal kami juga akan koordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan selaku pemerintah untuk bagaimana strateginya secara masif untuk menggawangi atau memanage dengan baik agar tidak terjadi penyebaran yang baik. Kalau soal ahli kita serahkan ahli lah. Karena ini misterius, saya kira pemerintah juga akan melakukan koordinasi dengan WHO, koordinasi tukar data, tukar bagaimana untuk manage. Saya kira dengan negara-negara yang lain pasti akan tukar data. Para ahli, karena ini adalah perang bersama, musuh bersama, seluruh dunia juga ngalami. Karena ini sudah kejadian luar biasa. Nah, ada satu poin yang ingin terakhir yang saya sampaikan. Tanda-tandanya, yang kedua adalah bagaimana antisipasi, yang terakhir kita belajar dari COVID-19. Apa itu? Vaksinasi. Meskipun kita saat ini vaksinasi sudah dilakukan kan oleh pemerintah. Jangan sampai kejadian yang kemarin itu kita, kalau soal ilmu menciptakan vaksin kan podoai, sama saja. Dari profesor sama profesor kita bagaimana menciptakan vaksin kan sama saja. Berkaca dari situ yang kita 100% tergantung dari vaksin luar negeri. Dan saya juga dapat informasi masukan dari ketua Satgas yang kemarin yang sudah diganti Pak siapa kemarin itu? Pak Doni, Jenderal Doni ya. Pak Rahmat, ini bisa jadi ke depan itu bisa, kemarin belum sampai 10 tahun sudah ada, kemarin ada penyakit flu burung. Kemudian ada SARS dan yang terakhir ada ini. Potensi ke depan itu ada penyakit menular dengan berbasiskan virus bisa jadi terulang kembali. Nah, bagaimana ketahanan kesehatan kita melalui penciptaan virus dengan anak karya kita sendiri harus kita persiapkan. Kita akui base-nya adalah ratusan miliar untuk membuat membuat vaksin. Tetapi paling tidak berbasiskan dari laboratorium mengidentifikasi, kemudian saya kira penelitian laboratorium kalau ternyata ini akan terus berlanjut, amit-amit jangan sampailah, tetapi kalau terus berlanjut sampai menjadi besar, kita anak bangsa, tokoh-tokoh kita dalam ini, ahli kita sudah mempersiapkan dengan baik. Profesor kita kerjasama universitas dengan pemerintah,
sekian miliar untuk tidak terlalu banyak dari sisi laboratorium ya, penelitiannya. Yang paling besar itu kalau sudah uji klinis menghasilkan ratusan miliar. Nah, parlemen dalam ini kita mendukung kok, mensupport kok. Cuman persoalannya kan kita begitu udah hampir selesai vaksinasi, baru Agustus baru selesai proses vaksinasinya atau penciptaan merah putih ini. Nah, untuk itu ini menjadi momentum Bu Nadia untuk disampaikan kepada semua pihak, ya karena Ibu sebagai pemerintah, ini corong parlemen untuk disampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah. Ayo pemerintah, ayo kita semua, kita harus mandiri, kita harus punya ketahanan dari sisi kesehatan. Dalam hal ini adalah penciptaan vaksin. Ilmunya sama, tinggal keperbiakannya seperti apa. Nah, momentum vaksinasi terhadap program vaksinasi dan COVID-19 ini nggak boleh terulang lagi. Kita harus siap, apapun penyakit yang berbasiskan virus, kita harus siap. Ahli kita nggak kalah kok, tinggal mau tidak. Nah, ini harus kita sampaikan. Maka beberapa waktu lalu saya menyampaikan kepada media, momentum COVID-19, apalagi ada temuan penyakit hepatitis ini, ya silakan ahli, pemerintah berkoordinasi dengan ahli untuk menciptakan vaksin-vaksin yang kaitan dengan hepatitis maupun hepatitis apa penyakit-penyakit berbasis virus yang lain. Begitu saya kira pematik untuk diskusi. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih buat tepuk tangannya tanpa saya minta. Ini pengagum, berarti pengagum Bang Rahmat lah semua nih. Yang berikutnya pertanyaan yang agak-agak mirip, tapi mungkin Bu Nadia bisa cerita lebih jauh terkait update berapa sebenarnya kasus sekarang yang terjadi. Kemudian apakah memang sudah diketahui penyebab dari hepatitis akut ini, dan yang terakhir apakah dengan melihat penularannya sekarang ini, dengan kita sudah ada PTM segala macam, bisakah ini kemudian menjadi potensi pandemi di kedepannya? Terima kasih. Silakan Ibu Siti. Ya, makasih Mas Akmal, Bapak Ibu sekalian, teman-teman media. Jadi seperti yang kemarin disampaikan juga oleh press conference yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, ya, kita tahu bahwa saat ini Indonesia mencatat itu 1 kasus probable yang hasilnya itu sudah final bahwa dia bukan dari hepatitis A sampai E ataupun penyebab bakteri ataupun penyakit lainnya, ya, seperti misalnya tipes ataupun juga demam berdarah ataupun penyakit-penyakit yang menimbulkan ke arah kuning. Nah, 1 kasus yang sudah probable ini ditambah dengan 13 kasus yang masih pending klasifikasi. Jadi kalau kita tahu, ya Mas Akmalnya, bahwa di WHO sendiri, teman-teman media kan kita tahu bahwa pengelompokannya itu kategorinya itu memang masih berkembang. Pertama yang disebut sebagai confirmed case. Kalau kita lihat definisi yang disampaikan oleh WHO namanya kasus konfirmasi, itu belum ada definisinya. Kenapa? Karena belum ketemu jenis penyebabnya. Masih banyak sekali asumsi-asumsi. Ada yang mengatakan ini adalah disebabkan oleh mutasi virus hepatitis, tapi belum tahu dia hepatitis jenis yang mana. Yang kedua adalah adenovirus yang kita ketahui sempat juga dikatakan banyak pada kasus-kasus yang ditemukan. Yang ketiga adalah bisa merupakan infeksi yang bersamaan dengan COVID-19. Tapi ini tidak ada sampai saat ini bukti yang menuju ke sana, itu datanya sangat kuat. Sehingga sampai sekarang definisi WHO itu adalah tetap kasus konfirmasi itu masih kosong. Kalau kita lihat, ya, bisa kita lihat. Nah, yang berikutnya kategori itu adalah probable. Nah, Indonesia mencatatkan 1 kasus probable dalam hal ini dan sudah dilaporkan ke WHO bahwa Indonesia itu sudah mencatatkan 1 kasus probable. Kemudian kalau kita lihat negara-negara lain itu mencatatkan ada 436 kasus dari 27 negara, ya. Di mana kalau kita lihat Indonesia melaporkan 1 kasus kematian dan 4 kasus dengan klasifikasi masih pending klasifikasi, ya. Jadi dia masih bisa keluar itu. Jadi kita mencatatkan dulu nih ada 5 kematian yang diduga hepatitis akut berat yang belum diketahui. Tapi 4 yang kita laporkan itu masih sangat mungkin untuk keluar dari kriteria tersebut karena hasil pemeriksaan laboratoriumnya belum keluar. Sementara kalau kita lihat Amerika Serikat juga sudah melaporkan 5 kasus dan Palestina melaporkan 1 kasus. Jadi kalau lihat tadi pertanyaannya Mas Amal, mungkin nggak ini jadi pandemi, ya? Kalau kita lihat perkembangan kasus, kecepatan daripada penambahan kasus, fatalitas kasus,
ini hepatitis akut misterius ini kalau nanti berkembang sampai seperti situasi pandemi rasanya kecil sekali. Karena kondisinya tidak akan mengancam begitu banyak dan menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu. Tetapi perlu kita waspadai. Kenapa perlu diwaspadai? Makanya kemudian WHO menyatakan ini sebagai penyakit yang disebut sebagai potensi terjadinya kejadian luar biasa. Nah, kalau dalam epidemiologi itu tahapan-tahapan penyakit itu kan mulai dari peningkatan kasus, kejadian luar biasa, wabah, endemi, dan pandemi. Nah, kalau COVID kan sampainya ke pandemi. Kalau ini WHO cuma mengatakan hati-hati, nanti bisa terjadi kejadian luar biasa. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih penyakitnya itu sebabnya apa, virusnya belum tahu. Mau ngobati pakai obat apa juga belum tahu secara cepat. Faktor risikonya belum tahu gimana secara pasti menularnya seperti apa. Banyak tadi Pak Rahmat sampaikan para ahli mengatakan gejala yang hepatitis akut berat ini mirip dengan gejala hepatitis A. Ya kan? Kalau gejala hepatitis A itu penularannya melalui fekal oral atau melalui makanan ya. Nah, makanya kemudian sekarang yang kita sampaikan kepada masyarakat dan himbau pada masyarakat adalah bagaimana tadi Pak Rahmat sudah sampaikan cuci tangan ya Pak ya, tidak makan-makan sembarangan, kemudian jangan berbagi dengan alat makan dengan orang lain. Jadi itu kunci awalnya ya. Dan tadi betul sekali disampaikan Pak Rahmat, kalau kita terus meningkatkan kewaspadaan untuk sindrom atau demam kuning. Jadi puskesmas itu kalau kemudian ada peningkatan sindrom atau demam kuning di daerahnya yang dilaporkan, dia harus melakukan namanya kontak investigasi. Sama sih seperti tracing ya kalau di COVID-19 teman-teman media. Nah, dengan kontak investigasi ini dilakukan banyak sekali pertanyaannya. Pernah makan bersama enggak 14 hari sebelumnya, apa sumber air minumnya, kemudian gejalanya seperti apa, dan terakhir diambil spesimen BAB-nya ya untuk melihat apakah jenis virus yang ada kalau memang ada gejala kuning tadi ya. Nah, jadi dari hasil peningkatan kewaspadaan ini kita tidak juga melihat suatu tadi yang Pak Rahmat sampaikan klaster ya Pak. Jadi tidak ada peningkatan yang signifikan untuk hepatitis akut. Tapi tetap kita harus waspadai. Kenapa? Karena tadi penyebabnya, faktor resikonya belum diketahui, dan yang paling penting datanya juga kalau kita lihat sama di Indonesia maupun di negara global. Mengapa WHO mengatakan ini sebagai sesuatu yang harus diwaspadai, masuk di dalam disease outbreak newsnya WHO? Karena kasus terbanyak itu pada anak-anak usia di bawah 16 tahun. Dan kalau kita lihat dari 14 kasus yang kita miliki, 7 kasus itu berada pada usia di bawah 5 tahun. Kemudian kalau kita lihat berarti kita masih punya 7 kasus lagi ya yang berada pada usia di atas 5 tahun. Di mana kalau kita lihat yang usianya SMP 11 sampai 16 tahun itu kita dapatkan ada 3 orang. Sementara yang usianya 5 sampai 10 tahun itu ada pada jumlah 4 orang. Jadi kalau kita lihat perbandingan anak-anak usia di bawah 5 tahun itu sebenarnya kalau kita lihat resikonya lebih besar karena kita lihat angkanya seperti itu gambarannya. Nah, jadi mengapa kemudian juga kita tidak merasa perlu melakukan evaluasi ya pelaksanaan PTM, teman-teman media sekalian, karena kita melihat bahwa tadi kecepatan penularan, klaster nggak terjadi, kemudian sebaran distribusi itu ternyata pada anak yang di bawah 5 tahun yang jelas sebenarnya belum melakukan PTM itu juga resikonya sama. Nah, pencegahannya apa ya? Kembali lagi personal higiene sanitasi dan memastikan tadi cuci tangan untuk tetap kita lakukan. Kita melakukan koordinasi dengan Kemendikbud. Nanti kita akan mengeluarkan berbagai
informasi dan program-program ya, mungkin bukan protokol kesehatan ya, tapi bagaimana edukasi yang bisa ataupun yang bisa dilakukan sekolah dalam mengantisipasi hepatitis akut misterius ini, termasuk bagaimana program UKS-nya diperkuat kerjasama dengan puskesmas setempat, terutama untuk menjalankan surveillance tadi, kalau ada kasus segera di tracing, dilakukan kontak investigasi, dan nggak perlu kemudian dilakukan penutupan sekolah gitu ya kan, karena kalau COVID kan juga kalau kasusnya lebih dari 5% baru sekolahnya ditutup. Nah kalau ini kita sama sekali tidak ada kebijakan untuk kalau nanti ada kasus hepatitis akut di sebuah sekolah, kemudian sekolahnya kita tutup, karena memang secara pola penularannya berbeda, kecepatan penularannya berbeda, dan juga sebenarnya penyakit ini akan lebih mudah kita tangani kalau kemudian kita bisa segera mengenali dan mendeteksi dini. Makanya kuncinya kita lebih pada bagaimana gejala-gejala kuning tadi segera mendapatkan pertolongan di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi itu kalau posisi sekarang jadi kita 1 kasus probable dengan 13 kasus pending klasifikasi. Total jumlah hepatitis akut yang kita curigai berdasarkan gejala yang ada itu sampai saat ini berjumlah 27. Tapi 27 itu kemudian dilakukan pemeriksaan termasuk pemeriksaan laboratorium, maka kita mendapatkan 14. Datanya berubah-ubah ya teman-teman media sekalian. Kenapa? Karena memang ini agak berbeda dengan COVID. Kalau COVID gejala batuk pilek tes udah langsung COVID. Kalau ini enggak, yang dicari itu yang enggak ada penyebabnya. Jadi kebalik gitu ya kan. Karena dia si misterius tadi ya, yang dia kita tidak boleh berdasarkan apa yang sudah diketahui. Jadi ini berbeda dan tentunya untuk menegakkan diagnosisnya membutuhkan beberapa tahapan-tahapan. Mungkin itu Mas. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu Siti. Tepuk tangannya teman-teman. Iya. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan paparan dari 2 narasumber yang ada di tengah-tengah kita ini. Dari 2 narasumber ini saya alhamdulillah meyakini bahwa penjelasan dari Bu Siti bahwa penyakit ini tidak mengarah ke pandemi. Itu yang kita syukuri alhamdulillah, dan kita hanya cukup mengantisipasi agar kejadian ini tidak menjadi luar biasa. Oke, dari teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan dan lainnya mungkin pertanyaan terkait dengan keselamatan dengan anak-anak kita di rumah dan segala macamnya. Silakan saya buka sesi pertama dengan 3 narasumber. Oke, Mas Eko, siapa lagi? Bang John, iya udah ditunjuk. Ada satu lagi. Saya buka satu lagi. Oke, satu lagi, oke. Oke, yang pertama Mas Eko, silakan. Sebutkan nama dan medianya. Terima kasih, nama saya Eko dari Suara Investor. Tadi dikatakan bahwa temuannya masih sedikit Bu ya. Nah tetapi kita tidak boleh meremehkan apapun penyakit itu, karena ini cukup berbahaya juga. Nah pertanyaan saya, apakah sudah mendesak nggak perlu dibentuk satgas untuk antisipasi aja gitu? Karena penyebarannya meskipun hanya masih kecil, tetapi kita tidak boleh lengah gitu. Nah apakah juga ada larangan buat anak-anak sekolah ini supaya tidak keluar kota untuk demi mencegah penyebaran tersebut? Makasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Bang Zon. Baik, saya John Oktaveri dari Bisnis Indonesia. Satu sifatnya agak sharing ini Bu dan Pak Handoyo. Saya merasa ketika saya masa kecil dulu, kita SD sebelum masuk sekolah itu kita senam pagi Indonesia, dan hampir wajib kita senam pagi berkeringat baru masuk. Artinya imun kita di zaman itu kuat, tambah juga kita tidak punya kemampuan naik angkot dan sebagainya, kita jalan kaki ke sekolah gitu. Dan penyakit ini hampir tidak ada kita merasakan dulu. Itu satu. Kenapa enggak misalnya Departemen Kesehatan lebih menginisiasi lagi program-program untuk meningkatkan imun tubuh, jadi kita nggak perlu obat gitu. Saya kebetulan kemarin juga kena COVID. Selama saya di di isolasi, tiap pasien pimpong, bulu tangkis apa
Bahkan saya tanpa gejala dan saya sembuh dengan sendirinya. Mungkin saya duga karena imun saya naik. Jadi artinya pemerintah kok terlalu banyak menghabiskan anggaran, sementara kehidupan anak sekarang tuh asik dengan gadget, SMP, SD. Nggak lagi bermain di luar, nggak lagi berolahraga, mereka nggak lagi berbulu tangkis misalnya. Sehingga saya duga juga hal ini juga mungkin bisa menjadi salah satu penyebab dari hepatitis. Saya barusan baca artikel bahwa olahraga ternyata salah satu, dan menaikkan massa tubuh, massa otot, menaikkan mood tubuh, menambah energi, sehingga orang kebal terhadap berbagai penyakit. Kita nggak usah repot-repot dengan anggaran yang besar gitu loh. Jadi maksud saya ini mungkin perlu juga kita inikan lagi, karena anak-anak sekarang pagi buka gadget, siang buka gadget, malam buka gadget, hampir mereka nggak mau olahraga. Ke sekolah diantar pulang, dijemput. Ini mungkin persoalan mendasar yang kita nggak sadari, itu satu. Yang kedua mungkin agak berkaitan dengan pertanyaan Pak Eko tadi, ada titik temu antara COVID dengan hepatitis. Nah terhadap PTM, tetap muka di sekolah itu bagaimana kebijakan atau rekomendasi pihak kesehatan. Nah Pak Jokowi kan sudah mulai agak melonggarkan juga ini. Nah kira-kira idealnya seperti apa nanti pertemuan ini antara hepatitis, COVID, satu sisi, dan apa kebijakan terbaik untuk anak-anak yang masih SD, SMP yang banyak kena potensi hepatitis ini. Yang ketiga soal global, Bu. Itu tadi Ibu juga melihat dunia juga agak panikan ya, sepertinya juga WHO nggak punya analisa yang tajam juga saya lihat. Bahkan mereka pun mengaku belum bisa menemukan banyak hal soal ini. Nah, koordinasi Indonesia dengan WHO itu sekarang sejauh mana? Apa yang bisa dilakukan Indonesia dan apa yang bisa kita ambil dari WHO? Apa dia punya pendidikan khusus, anggaran khusus dan sebagainya? Itu aja Bu. Terima kasih. Oke, yang terakhir silakan. Assalamualaikum Mas Handoyo, Budian, izin bertanya. Mungkin tadi saya setuju dengan Pak Eko, kita jangan terlalu meremehkan penyakit ini karena sudah diketahui penyakit yang berbahaya dan menular. Nah, saya yang cuma mau tanya itu langkah antisipasi apa yang nantinya akan dilakukan oleh Kemenkes, mungkin DPR juga. Adakah nanti pemeriksaan langsung ke masyarakat atau ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kesehatan anak-anak kita? Karena menurut saya itu penting untuk langkah antisipasi, sama sekalian tadi untuk edukasi. Kalau kita tidak datang terjun langsung ke lapangan, apakah kita harus menunggu mereka masuk ke rumah sakit? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, itu 3 pertanyaan dari teman-teman semua. Silakan dijawab langsung. Pertama adalah Bang Rahmat, entah kemudian dilanjutkan oleh Bu Siti Nadia, dan ini bisa sekalian nanti closing statement. Ya, Terima kasih. begini, prinsip kita nggak boleh takut, itu yang utama. Tetapi ya ojo diremehke, jangan meremehkan. Situasi ini nggak genting, tapi penting, tapi butuh perhatian ekstra kita. Karena ada yang sudah meninggal dunia. Untuk itu saya kira, meskipun kita tidak takut, tidak boleh meremehkan. Namun demikian, situasi kondisi itu dengan cara kita tingkatkan kewaspadaan secara nasional kita. Karena ini sudah menjadi konsen dari seluruh dunia ya, meskipun untuk tahapan menuju, amit-amit bukan tahapan, untuk dikatakan pandemi itu masih jauh. Ini masih dalam proses 2 tahap dari awal ya, dari kejadian luar biasa. Jangan sampai terjadi wabah lah gitu. Nah, bagaimana cara itu? Yang tadi sampaikan, kita kenalilah gejala-gejalanya, sosialisasi, edukasi, melibatkan stakeholder yang lain. Tadi pemerintah sudah sangat bagus akan koordinasi saya dengan Kementerian Pendidikan ya. Dan dari awal kita dorong, karena ini adalah ranahnya masih anak-anak, 17 tahun ke bawah, saya kira itu ranahnya ada dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan. Nah ini saya kira kerjasama orang tua, kerjasama dengan dunia pendidikan, para guru, itu menjadi salah satu penting. Bang John sangat menarik tadi ya, kaitannya bagaimana kita agar prepare dulu persiapan ini. Jangan menganggap tapi prepare kesehatan. Jadi program-program yang sederhana, program-program yang gampang, istilahnya kalau dulu ada SKJ ya, itu kan luar biasa, senam kesehatan jasmani kan kejadian luar biasa. Bang Melki, selamat datang. Selamat datang, Bang Melki. Sebenarnya sudah selesai nih kalau Bang Melki datang ini. Saya mewakili aja sebenarnya ini. Jadi saya kira apa yang oleh Bang John saya setuju sekali. Justru ini menjadi momentum yang baik. Loh ternyata loh ya, langkah sederhana, program aksi sederhana, ternyata dampaknya luar biasa. Imun kita semakin kuat gitu loh. Ternyata kemarin kalau COVID-19 itu mengenai seseorang dengan imunitas yang kuat, ternyata juga terbukti kita bisa lolos. Keluarga saya juga mayoritas kena kemarin itu ya, tapi karena dengan
kegiatan sehari-hari dengan pola hidup sehat, dengan olahraga, saya kira menjadi salah satu solusi. Setuju Bang John, tapi yang paling penting juga kaitannya dengan edukasi dan sosial itu harus masif ya. Termasuk apakah ini akan menjadi pandemi, itu biarlah ahli yang menyampaikan. Tetapi dari sisi politik anggaran, politik pengawasan, kami selaku parlemen mendorong agar ini menjadi kejadian tingkatkan koordinasi antara lintas kementerian ya. Bahwa ini bukan hanya tugasnya Kementerian Kesehatan, tapi tugas kesemuanya. Juga pemerintah daerah, kemudian juga pemerintah pusat, dan yang paling penting adalah jangan anggap itu remeh gitu loh. Kita udah capek, ya capek, tapi belum sampai selesai sudah ada datang yang namanya penyakit misterius ini. Intinya saya berharap agar momentum ini kita jadikan bahwa pola hidup sehat, gerakan hidup masyarakat sehat, kita hidupkan lagi. Pemerintah mohon izin, mohon maaf, yang selama ini gerakan hidup masyarakat sehat, anggarannya perlu diperkuat lagi. Itu akan menyenggol masalah kegiatan-kegiatan pola hidup yang sederhana, kegiatan yang sederhana, tapi bisa menjadi masyarakat. Saya gitu, secara singkat dari saya, matur suwun. Dan pada akhirnya saya mengajak kepada kita semua sebagai closing statement saya, sekali lagi saya mengajak kepada kita semua, ayolah kita bergandengan tangan. Ternyata kita bergotong royong bersama kita bisa kendalikan COVID-19 kok dengan tidak menganggap remeh, dengan pola hidup sehat. Kegiatan-kegiatan aksi yang sederhana, tapi kita bisa selamat dari bencana yang pernah kita alami bersama-sama. Makasih, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi selamat datang kepada Bang Melki sebagai Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Emmanuel Melkiades Lakalena. Dan untuk memberikan kesempatan, langsung kita berikan kesempatan kepada Bang Melki untuk menyampaikan beberapa menit saja terkait dengan hepatitis akut dan langkah yang dilakukan oleh DPR. Sekaligus nantinya diakhiri dengan closing statement aja ya Bang, karena beberapa poin sudah ditanyakan para teman-teman, para wartawan di sini. Di antaranya adalah langkah antisipasi yang kebanyakan kepada langkah antisipasi dan pengawasan yang dilakukan oleh DPR sendiri. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Saya izin buka masker ya. Mohon maaf terlambat Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Yang pertama, selamat Idul Fitri bagi semua teman-teman di press room. Mohon maaf lahir batin, dan semoga kita semua diberikan kesehatan dalam melalui berbagai tugas. Yang kedua, tentu terkait dengan hari ini, materi yang disampaikan oleh teman-teman melalui Mas Umam. Pertama, kami di Komisi 9 minggu depan akan membahas ini dalam rapat bersama dengan Kemenkes. Kalau tidak salah hari Senin ya Mas Rahmat ya? Hari Senin, Komisi 9 sudah memutuskan untuk mengundang Kementerian Kesehatan dan berbagai pihak terkait lain untuk soal hepatitis akut ini dibahas dalam rapat resmi dan Komisi 9 sehingga cukup otoritatif untuk kita mendengarkan apa saja keterangan yang sudah disampaikan oleh Ibu Siti Nadia dan juga semua pihak terkait yang akan diundang pada forum tersebut. Karena ini seperti kalau kita ingat ini kurang lebih mirip dengan kejadian pada saat COVID awal. Cuma karena kita baru berpengalaman di COVID-19 dan sekarang kita masuk di hepatitis akut, mudah-mudahan kita lebih awal antisipatif dengan kejadian ini. Sekali lagi ini kondisinya kurang lebih seperti COVID-19 di periode awal. Kalau kita ingat dulu ya, kejadian pada saat COVID ini mulai merebak di berbagai media, kejadian BRI 1 atau BRI 2 tuh, satu saja orang di Tengarai ada kejadian kasus COVID waktu itu, seluruh gedung keluar semua dan kemudian kok gedung dikosongkan, ternyata tidak ada apa-apa waktu itu. Nah ini kurang lebih sama dengan hepatitis akut, saya kira kita sekarang ini pada fase awal mengenali jenis penyakit tersebut dulu. Nah ternyata kalau kita lihat dalam berbagai macam cerita yang berkembang di tingkat global maupun di Indonesia, bahkan di level WHO sendiri pun sampai hari ini belum ada penjelasan yang cukup sahih tentang jenis penyakit ini yang bisa kita pegang gitu. Dan juga di Kemenkes sendiri yang berkali juga sudah memberikan beberapa catatan, dan Ibu Siti Nadia kami terima kasih sebagai juru bicara Kemenkes yang menurut saya membantu kita memahami banyak persoalan di Kemenkes atau persoalan penyakit dan termasuk juga hepatitis akut ini, menjelaskan kepada kita semua dan kita semua juga masih meraba-raba. Nah karena posisi kita masih meraba-raba, tentu yang paling penting adalah pencegahan sebenarnya. Karena itu yang paling mungkin.
Pencegahan bagaimana memastikan agar dua jalur masuknya ataupun penyebab penyakit ini itu jangan sampai menghampiri anak-anak kita. Terkena pada anak-anak ponaan, kerabat ataupun tetangga kita yang memang masih kategori anak-anak yang bisa terkena penyakit ini. Keterangan dari WHO dan Kemenkes mengatakan bahwa ini kan usia 1 bulan sampai 16 tahun, kurang lebih ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau memang ini pada angka tersebut ini yang paling berbahaya, bagaimana agar kita memastikan agar saluran pernapasan si anak ini dan saluran cerna si anak ini itu aman dari infeksi penyakit ini, hepatitis akut ini. Dan karena kita baru bisa melakukan pada optimal di aspek pencegahan tentu yang disampaikan oleh banyak pihak, Kemenkes dan banyak ahli itu, tentu yang paling mungkin adalah sekarang kita mencegah, paling mungkin mencegah. Perilaku hidup bersih dan sehat yang mungkin gara-gara COVID turun ini, kita juga sudah mulai abe, mulai lengah, mulai longgar. Ini sekarang mesti kita perkuat lagi. Jadi, ya mencuci tangan, ini saya mohon izin karena bicara, saya pakai biar bisa bagus, saya lepas masker dulu sebentar, kemudian menjaga jarak dan berbagai macam aktivitas perilaku hidup bersih dan sehat. Ini mutlak harus sekarang diaktifkan kembali. Dan itu semuanya ini pasti butuh media untuk menyampaikan. Nah, tugas Kemenkes dan para ahli menyampaikan, dan tugas kita semua, baik kami politisi dan teman-teman jurnalis, minta tolong betul untuk selalu mengingatkan seluruh masyarakat kita agar waspada, selalu aware dan juga menaruh perhatian pada aspek ini. Dan yang paling penting hari ini bukan soal kebijakan pemerintah sebenarnya, bukan soal kami di parlemen misalnya, tapi yang paling penting hari ini adalah edukasi yang kuat ini membuat baik pribadi-pribadi maupun keluarga dan lingkungan paling dekat, komunitas paling dekat itu harus betul-betul menjadi basis pertahanan dari penyakit ini. Jadi orang per orangnya mesti menyadari bahwa penyakit ini sekarang ini yang bisa kita buat cuma pada aspek pencegahan. Kemudian keluarga-keluarga yang terutama yang memiliki anak-anak kecil di bawah 5 tahun, atau kalau kategori ini kan 1 bulan sampai dengan 16 tahun itu, harus sungguh-sungguh memastikan anak-anaknya dia itu di 2 jalur masuknya penyakit ini, baik itu pernapasan dan juga saluran cerna ini, betul-betul dipastikan dia aman dari masuknya atau potensi dari penyebab penyakit hepatitis akut ini masuk ke kita gitu. Maupun sekarang komunitasnya. Jadi sekarang ini menurut kami adalah di komunitas-komunitas terkecil kita yang sekali lagi yang punya anak-anak, terutama balita ini, mesti kita perkuat betul agar jangan sampai lengah. Karena walaupun juga kemudian belum terkonfirmasi ya, tapi kan dulu waktu tiba-tiba kita lihat 3 orang meninggal di RSCM, kemudian tiba-tiba saya dengar juga dari Kepala Dinas Kesehatan di DKI sudah beberapa rumah sakit juga kena, tiba-tiba masuk ke Jawa Timur, kan orang semua kan kaget, dan ternyata kan ini sekali lagi karena kita harus memperkuat di aspek pencegahan. Saya kira ini saja catatan kami, dan yang pasti minggu depan Komisi 9, saya, Mas Rahmat, dan teman-teman di Komisi 9 akan mengundang Kemenkes dan berbagai pihak terkait lain. Semoga nanti di pertemuan tersebut sudah lebih jelas dan clear dari sumber yang otoritatif dari Kemenkes dan berbagai pihak tentang bagaimana kita memahami penyakit ini, hepatitis akut, dan terutama kita semua mendorong energi kita, pikiran kita, biaya kita, perhatian kita pada aspek pencegahan dulu. Karena kalau sudah aspek dia ke aspek lain, saya kira itu sudah wilayah teman-teman Kemenkes dan sebagainya. Sekali lagi ada gium kesehatan kita itu selalu dimanapun jenis penyakitnya, apapun jenis penyakitnya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah sekarang aspek pencegahan yang coba kita sama-sama lakukan, dan itu membutuhkan sekali lagi kerjasama kita semua, dan teman-teman media juga tolong menyampaikan bagaimana aspek pencegahan melalui perilaku hidup bersih dan sehat yang dulu di zaman COVID sudah kita lakukan, dan sekarang kita tinggal perkuat lagi di era atau di masa hepatitis akut ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman press room. Ini agak jarang Bu Nadia, press room ini agak jarang juga, dan sesekali saja mengangkat isu kesehatan. Nah ini menatap tangan buat press room nih. Karena press room itu paling hobi itu isu-isu itu sosial politik yang paling ramai. Karena itu yang paling ramai. Koalisi Indonesia Bersatu. Tiba-tiba misalnya Pak Prabowo, Bu Puan main, itu lebih ramai tuh. Nah, tapi kalau kayak begini itu termasuk saya agak surprise karena terima kasih karena press room menaruh perhatian pada isu yang termasuk sensitif dan penting ini. Terima kasih, selamat siang teman-teman kita semua. Selamat. Terima kasih buat Bang Melki. Isu ini membuktikan salah satunya bahwa press room itu menjadi lebih dewasa dan lebih peduli kesehatan. Oke, sebelum menutup acara kita ada lagi pembicara
dari Bu Siti Nadia. Ini ada sejumlah pertanyaan yang tadi diajukan para wartawan ataupun teman-teman. Di antaranya yang paling cukup signifikan, di antaranya adalah terkait dengan perlu nggak dibentuk satgas ini. Dan sisanya mungkin Ibu sendiri tadi. Terima kasih, silakan Bu Siti. Ya, baik, terima kasih Mas Akmal. Selamat siang Pak Melki. Ya, jadi kalau pertanyaannya perlu nggak dibentuk satgas, mungkin nanti besok jadi pertanyaannya sama Pak Melki nih dengan Pak Menkes gitu ya. Nanti malah ditanya kan perlu nggak gitu. Jadi saya nggak takut-takut juga nih jawabnya Mas Akmal gitu. Kalau lihat eskalasi masalahnya ya, ini tadi agak berbeda dengan COVID-19. Rasanya ini kita tidak perlu membentuk suatu satgas khusus. Kalau lihat kasus yang dilaporkan di Indonesia ini juga hanya bersumber dari beberapa provinsi ya, setelah tentunya hampir 3 minggu diumumkan oleh Kementerian Kesehatan, atau kalau kita lihat di negara secara global itu sejak April, tapi baru 27 negara yang melaporkan kasus ini dan kasusnya juga masih sekitar 436. Nah, Indonesia sendiri itu paling banyak di DKI ya yang melaporkan, itu di mana ada 1 kasus probable, terus ada tadi 7 kasus pending klasifikasi. Sementara provinsi lain yang juga sudah melaporkan itu hanya Sumatera Utara 1, Jambi 1, Sumatera Barat 1, Jawa Timur itu ada 2 kasus ya, Bali ada 1 pending klasifikasi, dan Kalimantan Timur. Jadi kalau kita lihat ini hanya 7 provinsi dari 34 provinsi, dan kalau kita bicara kabupaten kotanya juga malah lebih kecil lagi ya, hanya mungkin 8 atau 9 kabupaten kota. Jadi mungkin Pak Eko bahwa kita perlu membentuk satgas rasanya belum perlu ya Pak Eko ya, karena mungkin masih sangat terbatas gitu, dan artinya kalau kita lihat penanganan pandemi juga yang terus membaik, kita belum memerlukan suatu tindakan khusus sebenarnya untuk untuk hepatitis ini. Dengan adanya sistem surveillance yang ada di puskesmas, ini masih bisa untuk mengatasi dan mendeteksi penyakit ini ya. Nah, apakah perlu ada ralangan ya untuk anak-anak melakukan perjalanan? Rasanya semangatnya sekarang pemerintah mulai merelaksasi ya Pak Melki, Pak Rahmat ya, di tengah COVID-19 setelah hampir 2 tahun kita dipenuhi dengan pembatasan-pembatasan kegiatan sosial maupun juga penguatan untuk pelaksanaan protokol kesehatan. Kita tahu kemarin juga sudah mulai boleh buka masker di ruang terbuka. Saya mau buka masker tapi kayaknya ruang tertutup, nanti ditulis teman media lain lagi gitu ya. Jadi mungkin itu sebenarnya salah satu ya yang kita merupakan suatu upaya untuk merelaksasi dari protokol kesehatan. Sebenarnya kita sudah mulai pada waktu awal Ramadan dengan tidak ada sholat yang kemudian harus ada jaga jarak, jadi sudah boleh merapatkan saf. Sekarang kita mulai lagi sedikit dengan boleh buka masker tapi di ruang terbuka. Tapi buat orang yang bukan lansia, nggak punya komorbid, kemudian bukan anak-anak, itu kita himbau tetap pakai masker. Sementara kalau di luar ruangan ya kita tetap wajibkan memakai masker seperti itu. Yang lain tentang kebijakan PTM ya tadi, karena kita melihat masih skalanya masih sangat kecil, kemudian tidak ada klaster, rasanya nggak perlu meninjau kebijakan tentang PTM ini. Tapi kami melakukan koordinasi terus-menerus dengan Kemendikbud terkait tentang bagaimana kita mengawal bukan hanya permasalahan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya juga, tapi bagaimana terus memantau sebenarnya COVID-19 pada saat PTM sekarang 100% kita lakukan dan full kan sudah jamnya, artinya anak-anak sudah normal ya Pak. Dan mengapa ini menjadi perhatian, karena kita tahu bahwa tantangan terbesar untuk anak-anak, terutama anak-anak ya kalau kita bilang SMP ke bawah, bukan berarti yang SMP ke atas tuh tidak punya tantangan ya dalam hal protokol kesehatan, tapi SMP ke bawah lebih sulit lagi ya, karena mereka ketemu teman, bermain, dan kemudian bagaimana memastikan prokesnya itu jadi tantangan. Makanya kemudian ini yang menjadi salah satu koordinasi yang erat dengan Kemendikbud untuk pelaksanaannya. Kemudian langkahnya seperti apa tadi
terus mengedukasi kalau dari sisi masyarakat ya, kemudian yang pasti adalah kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan. Kita meminta pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi menunjuk 1 rumah sakit rujukan, tapi kuncinya adalah deteksi dini dari masyarakat dan orang tua. Jadi di gejala di kita itu agak berbeda. Kalau di luar negeri gejala terbanyak itu kuning, kalau di kita gejala terbanyak itu mual. Makanya sekolah kita edukasi juga bahwa guru-guru itu harus tahu kalau Anda murid yang kalau dulu kita nyari demam ya, teman-teman media, kalau untuk COVID nyarinya demam. Kalau sekarang kita nyarinya mual, muntah, diare. Kalau mual, muntah, diare, anaknya harus dipulangkan, kemudian orang tua diminta untuk melakukan pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Jadi itu cara yang kemudian kita mengantisipasi untuk memitigasi perluasan kasus hepatitis ini. Kemudian tadi edukasinya ya Mas seperti apa ya, nanti ada juknis lah, bukan juknis ya, mungkin ada seperti surat edaran yang nanti akan dikeluarkan oleh Kemendikbud tentang bagaimana langkah-langkah mencegah hepatitis akut secara lengkap ya di institusi pendidikan. Ini sedang kita susun bersama seperti itu. Mungkin itu ya Mas Akmal yang saya bisa jawab semua secara Satu umum. lagi dari Bang John tadi mengusulkan bagaimana kemudian pihak sekolah itu juga bisa meningkatkan imunitas dengan olahraga. Apakah Iya, itu menjadi betul. perhatian dari Kemenkes juga? Ya, jadi memang tadi Pak Rahmat sampaikan juga ya, germas kita jadi agak kurang. Tapi ternyata pada saat COVID aktivitas fisik, olahraga itu juga betul sekali ya. Bang Jongnya menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan imunitas, terutama pada saat di awal-awal COVID kita belum punya vaksin, belum punya obat yang betul-betul ya. Jadi pada waktu itu kan anjuran kita adalah kalaupun positif ya tetap berolahraga yang ringan, kemudian tetap melakukan aktivitas fisik. Nah terkait anak-anak ini memang germas memang salah satu yang sudah kita lakukan sebelum pandemi. Pada waktu itu kita tahu germas itu melibatkan 22 kementerian dan lembaga, salah satunya Kemendikbud terkait bagaimana pelaksanaan germas di institusi pendidikan. Nah mungkin nanti akan kita kembalikan lagi nih programnya Bang Jon ya, Pak Rahmatnya, karena selama ini karena pandemi juga kita jadi agak berkurang ya untuk program-program. Nah sebenarnya Kemkes sudah mulai ya, kemarin di launching bulan imunisasi anak nasional. Kami juga mengingatkan bahwa tadi Pak Rahmat sampaikan walaupun vaksin hepatitis B yang saat ini kita gunakan pada anak-anak usia di bawah 1 tahun yang kita berikan sebanyak 4 kali, itu juga bagaimanapun juga walaupun secara ilmiah katanya ada yang mengatakan ini bisa melindungi hepatitis akut, ada yang mengatakan tidak bisa, tapi tetap bagaimanapun Pak Melki sampaikan di tengah berbagai pertanyaan yang ada, tetap lebih baik kita memberikan proteksi tambahan. Jadi kami juga menganjurkan juga untuk para orang tua yang anaknya belum mendapatkan vaksinasi hepatitis B, terutama yang berada pada usia 1 tahun ke bawah, itu untuk segera melengkapi vaksinasinya. Karena bagaimanapun juga kita nggak tahu nanti ini merupakan salah satu yang bisa juga memproteksi terhadap hepatitis akut berat ini. Nanti mengenai SKJ nanti kita bicarakan secara bersama dengan Kemendikbud mungkin. Bisa jadi agendanya Pak Melki besok-besok. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Siti Nadia, Bu Siti Nadia. Kita tepuk tangan. Dengan berakhirnya penjelasan dari Bu Siti Nadia, maka kita akhiri diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir. Ada Bang Melki, ada Bu Siti, dan Bang Rahmat. Dan juga teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Mohon maaf, saya Akmal Irawan dari MNC Trijaya FM mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk kita semua.
Nanti saya telepon lagi dari studio. Apa? DPR RI yaitu Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena dari fraksi Partai Golkar. Bapak, untuk hepatitis ini Pak, kan penyebabnya belum diketahui Pak hingga saat ini. Kira-kira yang perlu dilakukan oleh pemerintah seperti apa Pak ke depannya Pak? Ya, pemerintah harus lebih banyak mempersiapkan untuk pencegahannya sehingga nanti masyarakat kita jangan banyak yang terkena. Kemudian yang kedua juga tentunya kita minta agar pemerintah juga mempersiapkan agar banyak memberikan edukasi. Jadi untuk penanganan penyakitnya ada, tapi juga untuk pencegahan juga nanti disiapkan. Sehingga nanti yang paling penting adalah bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat kita melalui berbagai macam pesan pesan kesehatan masyarakat untuk bagaimana agar orang lebih memahami untuk aspek pencegahan dulu. Tentu kalau aspek bagaimana pengobatan tentu disiapkan tersendiri oleh pemerintah, biasanya itu tidak melibatkan masyarakat ya, tapi yang paling utama adalah aspek pencegahan dengan memberikan berbagai edukasi bagi publik secara luas. Baik Pak, untuk tadi Kementerian Kesehatan juga menyampaikan Pak bahwa ini adalah penularannya itu rendah Pak, dan juga potensi untuk menjadi pandeminya itu juga sangat kecil Pak. Kira-kira bagaimana menyikapinya Pak? Jadi memang kan ini kan karena ada akibat aspek kita sekarang ini kan di punya media sosial yang demikian luas, sehingga memang penyakit semacam ini kan kemudian di blow up sedemikian rupa. Nah sementara untuk tata laksana urusan kesehatan itu sudah ada ukuran-ukurannya, dan ya kita sementara melihat dari catatan dari Kemenkes memang ini dicermati dulu. Tidak mesti harus menjadi pandemi seperti yang kita duga. Baik Pak, untuk terakhir Pak, bagaimana kira-kira masyarakat itu menanggapi terkait dengan adanya hepatitis akut ini supaya masyarakat ini juga tidak panik Pak untuk menghadapi kasus ini Pak? Ya masyarakat yang penting tetap tenang, ikuti dan dengar apa kata pemerintah, dan juga yang tadi itu perilaku hidup bersih dan sehat terus dikembangkan di kalangan keluarga, individu, dan terutama anak-anak kita. Oke. Baik Pak Melkiades, terima kasih atas waktunya Pak ya. Ya sekian pemirsa, tadi sudah sama-sama kita saksikan Dialektika Demokrasi yang membahas terkait dengan ancaman hepatitis akut yang sudah terjadi di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Alfat Rizky melaporkan langsung dari Media Center DPR RI. Sampai jumpa. Terima kasih ya. Bapak Melkiades, terima kasih Pak. Oke, siap.